alat untuk sate ya kalau nggak salah itu ya bahan bakunya ya. Atau ada juga yang kerajinan-kerajinan yang digunakan. Tapi justru sekarang ini ada pengekspor batok kelapa itu. Ternyata di luar negeri itu sangat banyak yang meminati ya batok kelapa itu dengan berbagai kegunaan. Nah, itu salah satu yang kemudian menjadi inspirasi kita misalnya. Jadi bisa saja nanti kita punya produk yang menurut kita itu tidak penting atau tidak menarik atau menurut orang-orang di sekitar itu tidak menarik, tetapi ketika itu diunggah di internet misalnya, dijual mendunia misalnya, nah itu kemungkinan juga akan banyak ditangkap oleh orang yang sangat membutuhkan. Ya, karena kita lihat ya kadang-kadang orang-orang dunia itu kan aneh-aneh juga ya kalau kita lihat di beberapa kayak ya itu ya kadang iki apa kok ini iki tapi justru mereka gunakan. Nah, itu mungkin nanti Pak Sukma ini akan memberikan trik-trik yang bisa nanti menjadi wahana pembelajaran mahasiswa terkait dengan itu semua ya karena ini bagian-bagian tertentu ya karena kadang kita mahasiswa itu mungkin tahu ya bahwa kita punya sumber daya kemudian kita juga punya sarana teknologi dan sebagainya tapi bagaimana memanfaatkan itu. Nah, itu yang mungkin nanti perlu teman-teman mahasiswa itu berdiskusi bertanya secara panjang lebar ya dengan Pak Eko Sukma karena Pak Eko Sukma itu bukan salah satu praktisi ya di dalam UMKM mendunia ini. Nah, saya pikir itu nanti ya sekali lagi saya berharap pada teman-teman habiskan ilmunya Pak Eko Sukma itu ya habiskan semua sehingga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti baik sekitar kita sehingga kita dalam hidup ini bisa berguna dan tidak bergantung pekerjaan pada orang lain. Ya, saya selalu mengingatkan kepada Anda, jadilah bos untuk diri kita sendiri atau minimal kita punya pekerjaan untuk diri kita sendiri sehingga tidak menggantungkan kepada orang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, selamat melakukan webinar. Dan terima kasih Pak Eko sudah hadir di webinar kita kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan kemanfaatan bagi teman-teman semua. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Didi Haryanto, SSMSI, atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Nisya Danifa yang akan menghandle acara ini. Baik, terima kasih kepada Kak Reko selaku MC yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Dan malam hari ini adalah hari terakhir Prawis sudah yang mengusung tema yakni mental rakyat mendunia. Dan teman-teman menuliskan di kolom chat dan recording in progress. Di akhir sesi. Baik, langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Iko Sukma Handriadianto. Beliau selaku founder UKM Mendunia, Yayasan Bergerak Bersama Mendunia. Beliau sekaligus sebagai Direktur PT Gunung Mas Samudra Group, kemudian Direktur PT Prisma Tirta Kusuma, dan juga Ketua Umum Komunitas ASEKI atau Asosiasi Ekspor Indonesia. Beliau juga Director Market and Development Indonesia Council for Small Business Jawa Timur. Kemudian beliau juga pembina DPP Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Baik, langsung saja kami sambut beliau. Selamat pagi Pak Iko. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kalau yang begini selalu semangat menjadi imun, Mbak. Semoga kawan-kawan di adik-adik di semua lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang siap lulus wisuda yang akan datang ya, dan jajaran aktivitas akademika yang ada di UNSIDE juga sehat, semangat selalu. Terima kasih Pak Eko. Baik,
Langsung saja kami persilakan Pak Eko Sukma untuk memberikan materinya kepada teman-teman sidang. Silakan. Terima kasih, Mbak. Izin share screen ya. Boleh. Iya. Biasanya cepat kok. Dan kepada teman-teman kami ingatkan kembali ya, seperti 3 hari sebelumnya. 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari PINPAK, dari PIN PKU Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, ini sudah terlihat Pak Eko. Silahkan. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi, salam semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Didi Haryanto, SSMSI, dan semua jajaran Sivitas Akademika yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah kita bisa ketemu di kesempatan yang insya Allah luar biasa ini. Kita sharing-sharing. Kita sharing-sharing tentang bagaimana kita bisa jadi real eksportir, bukan jadi supplier eksportir, bukan menjadi maklar eksportir. Ya, jadi kita akan share tentang bagaimana adik-adik atau kita semuanya itu bisa menjadi real eksportir dan bisa dikembangkan lebih lanjut, karena ini anda semua adalah kaum milenial. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ini semua sehat semua, berharap COVID segera bisa teratasi dan kita terbebas dari kondisi-kondisi saat ini. Tetapi kita tetap harus bersyukur dengan segala apa yang terjadi, menjadikan kita akan lebih kuat secara pribadi dan secara community gitu. Jadi termasuk kenapa kita harus belajar jadi menggunakan teknologi untuk belajar ekspor, salah satunya adalah karena terpepet. Karena terpepet maksudnya karena memang situasi saat ini kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa ketemu buyer, tidak bisa melakukan traveling, tidak bisa melakukan improvisasi tentang bagaimana kita bisnis, usaha, semuanya harus berjalan. Oleh karena itu, di balik bencana, di balik kesulitan pasti ada hikmahnya. Jadi saudara-saudara semuanya, dari mahasiswa yang siap lepas dan jadi wisudawati, ini adalah challenge buat Anda semuanya, bahwa Anda di era digital yang siap untuk belajar sejarah global. Jadi kalau Anda milenial, udah pakai handphone, gadget kemana-mana, tetapi wawasannya masih terbatas di lokal saja, mendingan gadgetnya ditinggal. Ganti sama hati saja, nggak pakai HP. Gitu. Kenapa? Gadget Anda adalah media globalisasi buat Anda. Bukan hanya pengguna, tetapi pengeksplor, dalam artian bukan sebagai pasif pengguna, tapi lebih dalam lagi pemanfaatan teknologi yang ada. Saudara-saudara semua, mahasiswa dan calon wisudawati Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebelum saya lanjutkan, izin mengenalkan profil saya setelah disampaikan tadi. Saya memang lebih banyak bergerak di bidang logistik dan international airlines cargo di Indonesia. Pengalaman kami lebih
lebih dari 20 tahun di International Airlines, dan ini yang nanti kami share-sharekan bagaimana technically dari sisi logistik dan sisi cara jual dan untuk produk-produk yang ada di Anda, dan bukan hanya secara produk physically dari produk kreatif dari usaha menengah kecil, usaha mikro kecil menengah, tetapi produk-produk kreatif yang lainnya, termasuk produk kreatif digital. Apapun produk Anda, baik itu yang berupa produk fisik atau produk virtual, ataupun eksplorasi yang lain-lainnya juga, itu berkesempatan untuk bisa dijual kemana-mana, tanpa Anda harus kemana-mana. Jadi ini yang kita manfaatkan. Saya yakin kemampuan gadget yang Anda gunakan selama ini mayoritas belum 100%. Nah, yang bisa memanfaatkan 100% kebanyakan adalah Anda yang milenial dari semua sisi. Dari sisi video, sisi grafis, fotografi, sisi data, sisi komunikasi, sisi digital marketing yang lainnya. Nah, itu bisa termanfaatkan, dan selama ini yang kami lihat adalah Anda yang milenial, yang digital, yang berpikiran global. Jadi itu, milenial, digital, global, dan UKM mendunia tidak selalu identik dengan, walaupun identik dengan usaha kecil, menengah atau mikro, UMKM, tapi UKM sebenarnya kami gagas sebagai hal yang lebih luas lagi. UKM bisa usaha kecil mandiri, bisa usaha kreatif milenial, bisa usaha kekinian mahasiswa. Nah, dari situ akan bisa lebih luas lagi. Yang penting yang kami ajarkan, kami sampaikan nanti adalah hanya concern di dua, cara jual dan cara kirim. Cara jual dan cara kirim. Jual apapun ya, dan Anda harus tahu mendeliverikannya. Ini yang kami akan sampaikan ke Anda semuanya. Hari ini memang saya akan mempresentasikan secara sendiri, tetapi nanti saya akan mengenalkan juga tim kami yang namanya Mas Doni sebagai co-founder di UKM Mendunia yang memang berbackground di digital marketing worldwide atau global. Kalau mungkin banyak yang tahu digital marketing, banyak kan mainan lokal, ya. Sekarang saya sampaikan, saya nanti ditemani sama Mas Doni, kita belajar bisa dipraktekkan tentang digital marketing global. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini adalah kegiatan-kegiatan saya di Airlines sebelumnya. Kemudian ini adalah kegiatan terakhir kami di perusahaan di bidang logistik di Gunung Mas Samudra. Ini adalah integrated international logistik. Jadi berbicara produk-produk apapun, baik industri, non-industri, bahan baku, apapun, terkait pengiriman, penimbunan atau penumpukan atau bagian dari logistik, kami memang menjalankan seperti itu. Jadi kami sekarang ini adalah sifatnya sharing ke Anda semuanya, dan UKM Mendunia ini adalah sebuah tempat atau yayasan, bentuknya yayasan yang sifatnya adalah mensosialisasikan dan mengedukasi tentang bagaimana UKM, usaha kreatif mandiri, usaha kekinian milenial, atau usaha kreatif yang lainnya yang bisa Anda produksi untuk bisa lebih go global. Karena Anda udah pakai digital, kita sudah menjadi masyarakat digital. Oleh karena itu kita tinggal memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk go global. Kalau hanya untuk lokal bisa dimaksimalkan, tapi karena digital itu tanpa batas, kita juga harus mengikuti. Dan perlu diketahui juga, kita ini adalah bangsa Indonesia, Indonesian people, kan juga part of international people. Artinya kita juga menjadi bagian masyarakat dunia. Nah, sudah waktunya kita ini yang milenial ini sudah harus berwawasan secara global, tidak jago kandang lagi. Kalau jago kandang dimainin sama orang luar, ya kita kalah kan gitu. Tapi kalau jago kandang tapi mainnya global, di mana-mana bisa menang. Indonesia luar biasa sekali, milenial Indonesia luar biasa sekali potensinya, dan ini harus lebih dieksplor dan dikenalkan, ditampilkan, jangan tanggung-tanggung, ya. Oke, saya lanjutkan.
UKM Mendunia, nama legalnya adalah Yayasan Bergerak Bersama Dunia. Ini saya introduce sedikit tentang UKM Mendunia. Kami buat di Ngadiluih, Kediri. Waduh, digital, ekspor, global, mainnya bukan di kota besar, tapi kami gagas di daerah. Karena memang sekarang teknologi, digital, internet, dan lainnya tidak di kota besar saja, tetapi di daerah juga. Oleh karena itu kami buat di daerah. Karena potensi produk yang ada sementara ini yang kami dekat waktu itu adalah di daerah. Kemudian kami punya tempat sebagai kegiatan, center kegiatan itu di Surabaya Suite Hotel, atau mungkin yang familiar dengan Delta Plaza, atau yang sering cari handphone di World Trade Center WTC. Nah, kami di depan WTC, di belakangnya Delta Plaza. Kami di situ di lantai 1 Surabaya Suite Hotel. Boleh kalau ada waktu kita bisa diskusi, tapi janjian dulu ya, biar bisa waktunya biar matching. Kemudian Anda bisa akses kami kami ada website di ukmmendunia.com, ada Facebook kami UKM Mendunia, ada di Instagram, kemudian ada di email kami bisa lihat, dan kemudian ada di YouTube. Bisa belajar di sana di YouTube. Itu diulang-ulang, silakan diulang-ulang, boleh. Tidak perlu subscribe, kemudian tidak perlu bunyikan lonceng dan lain-lainnya. Cukup ambil apa yang ada di sana ilmunya, ya, diambil ilmunya di sana. Kalau kurang ngerti, silakan telepon di nomor sebelah ini atau langsung direct ke saya, oke? Dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Apa? Kami misinya adalah sosial edukasi, ya, bukan atau yang lainnya, melalui digital dan logistiknya. Kenapa? Biar tambah luas, ya. Oke, berikutnya ini adalah visi misinya UKM Mendunia Foundation, adalah gerakan kebangsaan pengembangan masyarakat bidang pendidikan, mencetak UKM menjadi eksportir, bukan mencetak UKM menjadi ekspor atau berpuluh kontainer atas nama Anda sendiri dan perusahaan Anda sendiri, tidak perlu pakai perusahaan orang lain. Nah, ini yang kami harus terus sampaikan supaya apa? Biar banyak yang bermain secara global, ya. Jangan kita nyaman untuk jadi target impor, tetapi kita juga harus mengenalkan produk kita secara global juga. Produk impor adalah produk global yang masuk ke negara kita. Kita hanya bisa membeli dan menikmati. Tetapi sisi kreativitas, sisi nasionalisme kita tidak terbangun. Mari kita bangun bagaimana produk-produk Anda semua, produk-produk bangsa Indonesia ini, baik perorangan, UKM, komunitas, industri, bisa menjadi raja di negeri sendiri dan sekaligus bisa masuk ke pasar internasional. Ingat, kita adalah bagian dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, kita juga harus aktif. Kalau tidak, kita akan menjadi negara pasif. Chapter kami ada di beberapa kota di Indonesia, ada kurang lebih 40. Ini adalah personal yang representatif kami di kota-kota yang ada di Indonesia. Dan ini adalah perkembangan institusi kerjasama antar lembaga. UKM Mendunia, program ini sudah menjadi bagian dari program pemerintah dan sudah masuk di 4 kementerian. Kalau memang ada waktu, besok saya juga bagian dari pembicara di Kemenko Digital Economy untuk webinar nasional besok hari Jumat jam 9. Kemudian kami berkembang bersama teman-teman yang lain, didukung oleh beberapa institusi, mulai dari perusahaan forwarding, perusahaan pengiriman, dari Kemendesa, dari Jawa Timur, Dinas Provinsi, Dinas Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur, kemudian UPT Perkayaan Dinas Industri Perdagangan Jawa Timur, kemudian juga ada dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai Pusat dan Kanwil Jatim 1,
nanti tanggal 20, tanggal 26, 27 kami berevent bersama dengan Jatim dengan KPBC Perak. Kalau minggu yang lalu bersama Direktur Tenis Kepabianan Dirjen Bea Cukai Pusat di Jakarta, dan banyak hal yang teman-teman sangat mendukung. Nanti kalau memang Universitas Muhammadiyah berencana untuk lebih intens bekerja sama, kami welcome, dan kami memang sudah bekerja sama dengan beberapa institusi akademis seperti Unitomo, ITN Malang, dan STIE Dewantara Jombang. Program yang kami kerjasamakan adalah program sosial edukasi digital marketing global dan logistik global. Jadi kita berbicara tanpa batas. Yang penting jualan dan bisa kirim produknya apapun. Kami ajarkan semuanya dan itu sifatnya berkelanjutan. Karena kalau sosial edukasi kadang-kadang hal satu kali dua kali pasti terputus. Nah, kami berharap untuk bisa semua meramaikan bagaimana potensi-potensi mahasiswa baik yang belum lulus atau yang sudah lulus mempunyai skill up, mempunyai keahlian rata-rata di atas rata-rata untuk terkait sama digitalisasi, walaupun bukan menjadi program utama studinya Anda semua, tetapi menjadi program tambahan. Apapun disiplin buat Anda yang sekarang semua masuk di wilayah digitalisasi, dan banyaknya digitalisasi terkait sama penjualan, kemudian marketing nasional, marketplace dan macam-macam dan lain-lainnya masuk juga ranahnya ke logistik. Jadi baik sekarang kita harus tahu persis bagaimana cara jualan dan cara kirimnya. Nah itu. Kita kerjasama dengan Kadin Sidoarjo, kemudian dengan Kadin Indonesia juga, kemudian dengan Angkasa Pura, dengan beberapa hotel Dafam di Pekanbaru, Cilacap, Pekalongan, Semarang, dan Jember menjadi sentra kegiatan difasilitasi sama beliau, kemudian dengan beberapa pemerintah daerah yang lain untuk bisa lebih mengaji lebih dalam lagi. Dengan Kemendesa kami mengedukasi yang tentunya perlu didamping adik-adik mahasiswa dan para alumni nantinya nih. Karena di desa sudah jaringan internet sudah komplit, tinggal bagaimana mengeksplorasi produk desa untuk dijual secara lokal, nasional, dan internasional ya dengan menguasai digital teknologi dan logistik simpel, logistik sistemnya. Nah, karena di desa internet sudah ada dan ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini perlu pendampingan, perlu adik-adik Anda yang mahasiswa dan alumnus nanti bisa masuk ke sana. Karena ini adalah program seluruh desa di Indonesia. Tinggal gali potensi-potensi adik desa. Tujuan kita semuanya adalah bagaimana ekonomi kerakyatan ini tidak sentralisasi di kota besar. Selain itu juga meng-upgrade kemampuan digitalisasi siapapun untuk terutama UKM dan mahasiswa untuk lebih global. Jadi nggak lokal lagi. Ini yang kita harus kerjakan. Kita kerjasama juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain seperti, dan ada LSM yang dari Kanada dan dari Australia, ada Enslik sama Kompak. Bank Jatim pernah berevent bersama dengan kami untuk UKM pembiayaan dan lain-lainnya. Ada Smel yang tahun selalu mensponsori untuk kegiatan sosial edukasi buat UKM binaan dari PT Smelting ada di Gersik. Itu kemudian Ibu, saudara-saudara semuanya, ini adalah kantor kami yang ada di Surabaya Sweet Hotel. Kemudian ini adalah ekspor kambing dari Surabaya ke Brunei bulan Desember kemarin yang kami asistensi untuk kambing ya, live domba ya. Ini untuk memenuhi pasar di Brunei, kami terbangkan 4 kali penerbangan dengan jumlah 1.600 ekor kambing domba dari Surabaya ke Brunei, dan ini masih berkembang lebih lanjut tentang potensi market yang ada di internasional yang mengacu pada potensi produk yang ada di daerah.
Ini yang kita harus lebih eksploitasi lagi dan kita bersaing dengan dari Australia. Hal ini sebenarnya tidak terlalu sulit asal kita lebih concern dan kita akan harus lebih tahu caranya. Bagaimana proses dan persyaratan serta ketentuan. Sulit, susah itu karena memang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu pasti mudah kan gitu. Nah, kita akan belajar dari yang paling kecil. Jangan berpikir harus kontainer harus jumlah banyak. Tidak, perorangan pun bisa menjadi eksportir. Kita berawal dari yang kecil. Anda sarjana lulus ini pun harus masuk dari kelas SD, SMP, SMA, baru bisa kuliah. Sama dengan hal ini. Jadi kita harus belajar dari yang kecil, baru kita nanti bisa yang besar. Kita sosialisasikan kemudahan sehingga kita masuk lebih mudah lagi. Kalaupun itu ekspor itu adalah gunung es, orang masih susah dan mengerti tentang ekspor masih wah. Kita buat gunung es itu menjadi kecil-kecil sehingga nanti dikasih sirup, dikasih susu, dikasih cau dan lainnya. Jadi enak kita mudah dicerna. Artinya semuanya yang besar harus belajar dari yang pengusaha besar khawatir siapa Anda, siapa saya, siapapun yang ada di sekitar kita, apa yang didapat kita setelah kuliah, apa yang dia Recording in progress. Jadi itu adalah menjadi burning point bagi Anda semua di lingkungan di Semarang. Pasti pertanyaannya Anda bisa apa? Anda punya pengalaman apa? Seperti itu, ya. Saya lanjutkan Medan Jawa Timur serta Indonesia dengan di Grand City, kemudian dengan Dinas Kominfo Jatim. Event di Jember waktu itu, terus kemudian kami datangkan buyer juga dari Tiongkok, kemudian kerjasama dengan beberapa institusi yang lain. Ini yang dibawa dari MOU dengan salah satu kampus yang ada di Surabaya. Nah, ini dengan seminar pelatihan bersama KPBC Pasuruan, kami yang melatih UKM binaan dari KPBC Pasuruan. Jadi kita bekerja sama, saling bersinergi, saling kolaborasi bersama-sama. Nah, gitu. Ini yang di tengah adalah bersama staf ahli Kemendes, Profesor Suwidodo, yang sangat support dan hanya bisa menyampaikan misi visi kami secara nasional. Ini adalah kegiatan kami di NTT, Ngada. Ini terkait sama potensi ekspor kopi. Yang kopi di Indonesia ini tidak pernah brandingnya kopi Indonesia. Pasar internasional, tapi bisa diakuisisi, bahkan diakuisisi oleh negara-negara yang lain. Nah, saat ini untuk menjadi real eksportir, komoditinya ada, ya, izinnya kita buat, pelakunya adalah orang lokal, yang menjual juga orang lokal. Jadi otomatis kita menjadi pelaku aktif karena selama ini, ya, UMKM produk-produk yang ada di Indonesia ini hanya transaksi lokal. Yang jual buying agent, McLaren, tahu McLaren ya, kemudian pihak-pihak ketiga yang lain, sehingga petani, pekebun, pemilik produk tidak pernah diuntungkan dari dolarnya. Nah, selama ini, nah dengan ini kita akan sosialisasikan terus dan terbuka. Bagaimana regulasinya, bagaimana caranya, bagaimana eksekusinya, dan bagaimana lebih lanjut untuk mendapatkan yang bertujuan kesejahteraan pribadi, keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Nasionalisme kita yang kita bangun adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, ya, secara langsung, jelas, dan luas. Meningkatkan angka ekspor produk Indonesia dengan mencetak eksportir baru dari UKM, usaha kecil mahasiswa, usaha kreatif mahasiswa, usaha kekinian milenial, ya. UKM jadi real eksportir, Anda jadi real eksportir.
ya, jadi real eksportir, manfaatkan nanti. Kemudian meningkatkan kemampuan UKM untuk menembus pasar internasional. Upgrading skill dari Anda semuanya ini adalah salah satu modal untuk bisa bersaing dan menembus pasar internasional. Kalau di Olimpiade fisika, matematika atau kejuaraan sains internasional, Indonesia ini pasti dapat juara 1, juara 2, juara 3, artinya 3 besar. Dan itu membuktikan bahwa kita itu adalah masyarakat pintar. Milenial kita adalah milenial yang pandai. Anda juga bagian dari orang-orang akademisi yang pandai. Tinggal bagaimana kepandaian Anda bisa bermanfaat buat Anda sendiri dan lingkungan Anda. Nah, kemudian misi nasionalisme berikut adalah branding up produk Indonesia di masyarakat internasional. Produk Indonesia sebenarnya masuk di pasar internasional, tapi yang bermain bukan orang Indonesia banyak. Boleh cek di eBay, di Etsy, di di Amazon, muncul produk-produk Indonesia, tapi yang jual bukan orang Indonesia. Kenapa? Ya ini karena memang masalah knowledge, masalah skill, ya. Itu yang perlu diasah lebih lanjut. Jadi produk-produk Indonesia siapa yang mengenalkan? Anda inilah yang berpotensi yang punya kewajiban untuk mengenalkan lebih lanjut produk-produk Indonesia. Karena Anda milenial, jangkauan Anda global, Anda orang digital, menjadi masyarakat aktif digital. Ini yang harus diperankan. Kita sudah tidak musim lagi pakai mekanisme branding up produk Indonesia dengan mekanisme yang lama. Misalnya harus gerutuk-gerutuk pameran. Saat pandemi nggak bisa pameran. Di saat normal pun yang ikut pameran hanya 1, 2, 3, 4. Itu. Yang lainnya tidak kebagian. Nah sekarang Anda punya produk apapun, ya, produk real atau produk jasa atau produk produk seni, ya, produk apapun bisa setelah dieksplor harus diekspos. Bagaimana cara mengeksposnya? Nanti saya lanjutkan dan bisa jangan kemana-mana. Nanti setelah saya ada Mas Doni akan mengajarkan bagaimana optimalisasi digital perangkat Anda untuk nembus ke pasar global. Ya, siap-siap nanti jangan bosan. Tapi insya Allah di setiap event kami hal ini selalu ditunggu. Kemudian yang terakhir adalah mengangkat harkat martabat bangsa. Perlu Anda ketahui semua bahwa negara besar adalah negara penjual, bukan negara pembeli. Ya. Negara besar adalah negara penjual, bukan negara pembeli. Ya. Kemudian kalaupun membeli, kalau Anda tidak mendahulukan produk Indonesia, itu berkemungkinan Anda meruntuhkan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, cintai produk Indonesia, beli produk Indonesia, gunakan produk Indonesia untuk selain mengangkat harkat martabat produk Indonesia, juga mengangkat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, karena di sana kaitannya banyak sekali. Bukan hanya sektor industri, tetapi sektor tenaga kerja, sektor edukasi dan lainnya itu terkait. Oleh karena itu, mari Anda semua yang sudah berpikiran luas ini, bagaimana peta Indonesia dibandingkan dengan peta global? Bagaimana masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat global? Bagaimana perputaran ekonomi di Indonesia dengan perputaran ekonomi di masyarakat global? Kita ini bagian dari masyarakat internasional, harus dipahami. Dan siapa yang menjaga kalau tidak kita-kita? Kita inilah yang menjaga. Anda inilah yang menjadi milenial, yang menjadi akademisi dengan sudah berpredikat sarjana, otomatis harus lebih membahana, lebih luas. Berikutnya, kami punya program dan ini insya Allah firm dengan pemikiran Anda semua. UKM 4.0. UKM 4.0 istilah barukah? Tidak juga sih sebenarnya. Tetapi lagi tren saat ini bagaimana 4.0 masuk di masyarakat secara umum. Apa sih UKM digital 4.0 atau UKM 4.0? Adalah UKM yang mengintegrasikan, mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital, teknologi, dan logistik secara global. Ya, Anda harus bisa mengintegrasikan dan mentransformasikan.
data, informasi, komunikasi, ya, melalui digital teknologi dan logistik secara global. Jadi kita mengenai jualan kemana-mana, nggak bisa model yang dulu taruh pajang di sana sini banyak, tidak seperti itu lagi. Kita harus mengeksplorasi data, mengintegrasikan. Setelah mengeksplorasi, mengintegrasikan dan mentransformasikan, Anda akan mendapatkan satu gambaran bagaimana market analisa produk tertentu, market tertentu, daerah tertentu, kemudian pembeli tertentu, kompetitor tertentu. Ini yang harus dipelajari. Jadi kalau Anda mau mancing ikan tuna, otomatis Anda harus tahu di mana area laut yang banyak ikan tunanya. Dari mana? Dari hasil analisa Anda. Anda mau pancing kolam bandeng, mau cari bandeng yang gede-gede, harus tahu di mana kolam bandeng yang besar-besar. Jangan semua kolam Anda kasih pancing, yang muncul nanti ikan-ikan yang lain, kan gitu. Jadi target, arah, kemudian analisa, ya, kemudian dari data tadi, target, arah dan analisa tadi, tinggal bagaimana mengemas untuk menjadi sebuah informasi yang dikomunikasikan. Pak, susah komunikasinya, karena kan kita beda negara. Anda sudah pakai digital teknologi, Google Translate itu udah bisa. Mau belajar, mau menggunakan bahasa apa gitu, nggak perlu juga kita harus jadi Vicky yang menguasai beberapa bahasa asing. Kalaupun Anda menguasai, bagus juga gitu. Tetapi kemudahan itu sudah ada di tangan kita. Kemudian itu yang kita harus maksimalkan, optimalkan buat kelancaran usaha dan arah bisnis kita. Itu yang harus kita kuasai. Jadi digital teknologi kita harus gunakan semaksimal mungkin. Kita mau jualan sesuatu, kita mencari data sesuatu, kita mencari target sesuatu, kita mencari kompetitor sesuatu, gunakan teknologi. Kalau Anda tidak memanfaatkan itu, akan tertinggal jauh. Dan karena perdagangan internasional, bicara kita mendunia atau memobilisasi produk lokal ke internasional, otomatis diperlukan pengetahuan, skill tentang logistik secara global. Nah, itu kuncinya yang kita harus kuasai dan saat ini sangat diperlukan. Menguasai digital teknologi dari sisi market dan menguasai logistik secara global dari sisi pengirimannya. Karena impossible kalau tidak kita bisa menjual tapi tidak bisa mengirim. Kebanyakan di Indonesia semua transaksi, mayoritas transaksi UKM di produk-produk lokal di Indonesia kebanyakan adalah local transaction, atau disebut dengan ex-work atau FOB, free on board. Semua itu adalah local transaction. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan devisa hasil ekspor dan juga menambah nilai transaksi kita, merubah transaksi dengan CNF atau CIF, cost and freight dan cost insurance freight. Itu include dengan biaya kirim, karena saat ini diperlukan, semua buyer memerlukan langsung terima di tempat. Seperti halnya Anda beli online, ya, memilih barang, bertransaksi, tetapi bayangkan Anda ingin sesuatu, tetapi tidak ada cara kirimnya atau tidak ada fasilitas pengirimannya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda akan berpikir dua kali untuk membeli. Oleh karena itu kita harus membaca mekanisme market yang ada tren saat ini, mengacu pada ketentuan atau yang budaya lama, customer, pembeli adalah raja. Karena memang perlu dilayani maksudnya, perlu dilayani. Sama, semua marketplace, semua tren jual beli di Indonesia yang bukan digital, semua transaksi pasti mendampingkan yang namanya kirim, cara kirim dan ongkos kirim. Nah, itu yang kita harus ketahui semuanya. Apapun, mau sektoral, lokal, domestik, nasional, ataupun global, in atau import, out atau output, ekspor atau transit, bisa. Anda beli di mana, jual di mana. Ini lagi tren. Juga demikian. Kenapa? Banyak potensi bukan hanya di negara kita, mungkin itu ada di negara yang lain. Anda bisa menjadi bisnismennya atau bisnismen atau pelaku usahanya untuk barang-barang yang transit seperti ini. Bisa semuanya. Tinggal bagaimana Anda nanti. Saya lanjutkan. Ini adalah potensi Indonesia. Kalau bicara potensi Indonesia, Anda semua sebenarnya sudah tahu dan paham.
Tetapi coba bagaimana potensi-potensi itu menjadi bagian dari kehidupan kita secara maksimal. Letak geografis dan luas wilayah. Wah, ini nggak ada saingannya. Yang menghasilkan sumber alam, hasil alam yang melimpah tanpa batas. Saya kasih tahu, ada lada, the bestnya lada di internasional, itu adanya lada yang dihasilkan di Belitung. Baik itu lada putih atau lada hitam. Makanya Kementerian Maritim dan Investasi punya program namanya Space Up to the world. Jadi lada tadi itu bisa menjadi branding di pasar internasional. Selama ini kemana lada-lada tadi? Lada-lada tadi itu ada, tetapi dibeli oleh tengkulak, kemudian diekspor ke negara tertentu, dan yang branding ekspor adalah negara tersebut, bukan Indonesia. Ini juga hampir sama dengan produk-produk komoditi yang lain, mulai produk kopi, ya, kemudian produk-produk hasil alam yang lain. Oleh karena itu, harusnya kita bangga dengan potensi Indonesia, hasil alam dan letak geografis ini untuk bisa lebih mengeksplorasi lebih dalam dan mengekspos di pasar yang lebih luas dan menyatakan ini produk Indonesia. Ini yang lebih harus dikembangkan lebih lanjut. Indonesian Millennial Digital Global, pasti generasi Anda ini adalah generasi Z, ya. Nah, kalau kami generasi Y, sebelumnya generasi X yang mengekspos yang menjadi masyarakat digital paling besar adalah di usia Anda. Tetapi sejauh mana Anda memaksimalkan, kami tidak tahu. Yang jelas kami ingin Anda lebih beraksi lebih dalam lagi. Bukan hanya jago game, bukan hanya jago posting, bukan hanya jago digital creator atau konten atau TikTok atau apapun, tetapi bagaimana itu semuanya yang ada menjadi supported sumbangsih terhadap ekonomi nasional. Ya, ini yang perlu peran dari Anda semua. Apapun bidang Anda, apapun disiplin ilmu Anda, ya, itu adalah hal utama yang harus ditambah dengan kemampuan digitalisasi, baik itu digital kreatif atau digital engineer atau digital teknis, ya, teknis yang lain maksudnya. Kemudian bisa digital marketing, digital sales, ya, dan lain-lainnya. Semuanya bisa, tinggal bagaimana Anda sesuai dengan passion masuk ke sana. Ingat, semua kehidupan sekarang didominasi oleh digitalisasi. Anda hanya pengguna, mohon maaf. Kalau kami adalah orang-orang digital aktif, ya. Pelaku ekonomi terbanyak adalah UMKM. Ini jelas, usaha mikro kecil menengah, perusahaan perorangan sekarang ini menjadi stabilisator ekonomi nasional. 60-65%, luar biasa. Luar biasa. Di beberapa sektor industri lagi terpuruk. Saat ini logistik juga lagi shorted kontainer, ya. Pelaku ekonomi di sektor UKM yang berdampingan dengan digital yang mudah menjadi stabilitas ekonomi secara nasional. Lingkupnya sektoral kecil, ya, atau nasional, dan belum banyak bermain di global. Apalagi kalau sudah bermain di digital dan logistik global. Jangkauannya lebih luas, nilai profitable-nya juga lebih luas, lebih banyak. Kemudian permainannya atau komoditinya pun lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Hal-hal unik, tidak perlu harus besar dulu. Kecil dulu, harus belajar dari kecil, ya. Jumlah populasi penduduk, ingat, sebentar lagi kita punya yang namanya bonus demografi untuk usia produktif di Indonesia, ya. Kalau tidak disiapkan skill up, tidak diasah, tidak diberikan wawasan, tidak didorong, tidak ditekan, otomatis ini akan menjadi potensi sosial problem di kedepannya. Oleh karena itu, kuasai digital teknologi, kuasai logistiknya, kuasai bahasanya, Anda akan menjadi masyarakat Indonesia yang internasional yang secara aktif. Anda akan menjadi pejuang-pejuang devisa, pejuang-pejuang ekonomi, dan menjadi pejuang-pejuang yang betul-betul 100% nasionalis membawa nama Indonesia.
ini jangan hanya di Indonesia, main di global. Anda tidak perlu stay, mungkin berikutnya di sini bisa mobile kemana-mana di seluruh internasional membawa nama Indonesia. Ini luar biasa. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Anda semuanya, gitu. Ini yang kami lihat adalah potensi yang luar biasa. Jumlah populasi salah satunya. Kemudian Anda ini termasuk golongan dari orang-orang kreatif, bisa menghasilkan produk kreatif. Apalagi ditunjang dan yang tidak lepas dari aneka suku budaya yang ada di Indonesia, Sabang sampai Merauke, kalau dikemas dengan modernisasi, luar biasa hasilnya. Dan tidak ada yang punya, negara lain tidak ada yang punya. Oleh karena itu, mari eksplor potensi kreativitas Anda, kenali dan maksimalkan digitalisasinya dan kuasai cara kirimnya. Itu. Kemudian masyarakat aktif kreatif berbudaya digital. Budaya digital. Bangun tidur, lihat handphone. Semua kegiatan disetting, termasuk payment dan lainnya. Ini kita sudah menjadi masyarakat digital aktif. Kenaikan rating terkait sama penggunaan digital sangat-sangat luar biasa. Dan itu oleh negara, oleh pemerintah sudah difasilitasi dengan beberapa jaringan yang udah 4G. Ini sangat mendukung sekali. Ya, ini bisa tinggal memaksimalkan saja kemampuannya. Kan masalahnya sekarang kan memang belum mampu. Oleh karena itu Anda harus mampu nantinya, ya. Kemudian banyak infrastruktur standar internasional. Di Indonesia pemerintah sudah membangun beberapa infrastruktur internasional, mulai dari jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut yang sudah internasional, tapi belum banyak menjadi fasilitas atau gateway internasional. Itu kedepannya harus menjadi gateway internasional secara langsung, baik sisi barat dan sisi timur. Tidak perlu centralize semuanya ada di Jakarta atau di Surabaya. Ya, jadi ini yang diperlukan. Siapa yang bisa menggali lebih dalam lagi? Ada semuanya. Saya lanjutkan dari potensi Indonesia tadi. Kita berbicara tentang pengenalan ekspor. Pasti banyak asumsi ekspor itu wah. Ekspor itu susah, ekspor itu containerized, ekspor itu modalnya besar, ekspor itu pabrikan. Padahal ekspor itu artinya hanya kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia. Tidak disebutkan jumlah atau nilai dan tidak harus containerized. Semua pasti bilang, wah ekspor pasti besar, pasti modal, pasti seperti itu. Padahal tidak demikian. Makanya kami menggagas, dan ini adalah regulasi dasar hukumnya dari Undang-Undang Kepabeanan. Bahasanya bahasa hukum, bukan bahasa saya. Oleh karena itu, mari setelah kita tahu, kita kesampingkan tentang ekspor itu yang harus kontainer. Kita jual dengan produk satuan. Ingat, mungkin di antara Anda semuanya pernah beli barang satuan secara impor. Itu impor, beli barang dari luar negeri, itu impor. Beberapa waktu yang lalu sebelum kebijakan atau ketentuan tentang importasi dibatasi terkait sama biaya masuk, ya biaya masuk di Indonesia ini adalah yang dikenakan pajak adalah barang yang lebih nilainya dari 3 US dollar atau 50.000. Sebelum itu ditetapkan yang namanya sepatu, fashion produk, aksesoris, semuanya dibeli dari luar negeri. Semuanya impor, semuanya menjadi aktif gerakan untuk mencapai ada yang namanya go impor lah, yang macam-macam. Yang efeknya adalah Efeknya adalah matinya beberapa industri persepatuan di Indonesia. Efeknya apa lagi? Tutupnya beberapa industri garment di Indonesia. Efeknya apa lagi? Beberapa industri yang tertutup, tutup dan tidak beroperasi tadi menghasilkan jumlah pengangguran karena harus di-PHK karena pabriknya tutup. Dampaknya luar biasa. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan menetapkan batasan yang tidak dikenakan pajak adalah 3 US dollar atau 50.000 rupiah. Ya, 50.000 rupiah. Di atas itu dikenakan biaya masuk. Dan biaya masuk sesuai dengan komoditinya. Oke, jadi Anda semua, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa yang ada, ya perlu diketahui dan ditanamkan
ekspor itu nggak kontaineran, tidak harus kontaineran gitu. Kita belajar yang satuan, yang 1 kilo, 2 kilo barang jadi, barang kreatif. Banyak contohnya. Di Sidoarjo sendiri ada produk rumahan, ya, produk rumahan, tempatnya di Pagerwojo. Ini perlu nih Anda harus visit ke sana nih. Kalau Anda pengen tahu, ketik aja di Google namanya DGONEE, Degoni. DGONE, Degoni. Produk mana? Produk Sidoarjo. Anda tahu nggak? Nggak ada yang tahu saya. Bagaimana impact buat masyarakat sekitar? Luar biasa. Itu perusahaan besar? Bukan. Produknya apa? Tas dari Goni. Desainnya bisa dilihat. DGONEE, Degoni. Siapa yang menjual? Milenial, putranya. Jadi yang desain, yang memproduksi adalah ibunya, ya. Yang menjualkan adalah putranya yang Mas Ali, yang kebetulan tidak di Sidoarjo tapi di Solo. Di Solo. Dan saya ketemu waktu itu Mas Ali ikut kelas saya, dan akhirnya dia bisa menembus pasar internasional. Degoni di semua marketplace di Indonesia sudah banyak memenuhi, termasuk marketplace di Indonesia. Jualannya bisa ke pasar Jepang dan pasar Korea. Kalau dulu topnya untuk masuk ekspor melalui Jakarta, Bandung, dan melalui Denpasar. Sekarang menjadi real eksportir menembus pasar internasional. Tempatnya di Pagerwojo. Ya, pasti ini kan banyak yang Sidoarjo semua kan gitu. Tempatnya di Pagerwojo dekat makamnya Mbak Ut. Memang tidak ada, tapi tidak ada tulisan industri. Tetapi di situ adalah perusahaan rumahan. Perusahaan rumahan satuan oleh siapa? Oleh orang-orang kreatif, oleh anak-anak muda kreatif yang mendukung bisnis orang tuanya dengan pengembangan desain yang lain. Produknya tas ya, tas dari Goni yang ada beberapa motif, bisa dilihat. Produk Sidoarjo itu sekarang udah masuk kemana? Omsetnya ratusan juta per bulan. Jualnya pakai kontainer, ekspornya enggak juga. Harus ada bayar besar? Enggak juga. Masuknya mana? Pasar retail global. Anda bisa banget. Produknya apa saja? Bagaimana cara menganalisis market? Nanti sama Mas Doni akan dijelaskan bagaimana mencari dan menganalisa potensi-potensi komoditi di negara-negara yang ada. Apapun komoditinya. Karena saking banyaknya komoditi tadilah saya dan tim tidak bisa mengeksplorasi secara satu-satu. Nah, oleh itu kami tidak memposisikan sebagai broker, tidak memposisikan sebagai konsolidator, tidak memposisikan sebagai makler. Kami hanya mengedukasi bagaimana caranya, karena masa-masa untuk jualan kami sudah selesai. Kami sudah tidak menjual lagi. Yang menjual siapa? Silakan Anda siapa namanya? Semua masyarakat boleh ajarkan caranya dan mungkin bisa melalui diskusi lebih lanjut. Oke, bisa catat nomor telepon saya yang tadi atau bisa ketik di, kalau cari saya mudah sih ketik aja di Google kan. Jadi Anda semua tahu ya, memindahkan sesuatu dari wilayah Pab Indonesia keluar wilayah Pab Indonesia. Jangan berpikir terlalu luas, terlalu lebar, terlalu kemana-mana yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa. Ya, kita belajar yang satuan dari produk kreatif. Oke, berikutnya UKM, IKM, siapa UMKM? Anda semuanya pasti mudah lah mencari regulasi ini, tetapi kita tidak perlu terlalu kontekstual terhadap batasan angka atau aset dan omset. Yang jelas Anda perorangan pun kita aja dan ini hanya pengertiannya. Saudara semua, akhirnya dari semua yang kami kerjakan ini kami menyimpulkan dan bagaimana kita bisa nembus ke pasar internasional dengan dasar-dasar tadi kami sampaikan. Ini metode ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik sistem atau SIMPL, berawal eksportir berkembang beratnya
ya, logistik sistem atau logistik simpel adalah cara kirimnya. Pelaku eksportirnya Anda ini berawal dari personal Halo. dulu, baru berkembang menjadi corporate. Ada stepnya. Seperti tadi. Depan ya. Ya. Masuk di. Oke, tak ke depan Mas. Ya. Di university, otomatis Anda harus SD, SMP, SMA, baru university. Ya, saya secara Recording in progress. Teknologinya apa? Digital teknologinya branding, market analisa. Nah, ini penting. Yang saya bilang tadi kolam-kolam ikan tadi, promotion networking harus dibuat, harus dikembangkan. Anda mau promosi di kolam mana? Anda mau promosi mentargetkan daerah mana? Anda mempromosi menjual untuk komoditi ini di area mana, dan kemudian masuk mereka ke sebuah komunitas melalui networking yang ada. Semuanya dijalin menggunakan digital teknologi. Ya, kemudian selling dan dealingnya di mana? Bisa di marketplace, bisa non marketplace, atau media aplikasi yang lain. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi ini yang harus kita pelajari. Nanti dijelaskan sama Mas Doni. Selling, jualannya, transaksinya, nilainya berapa, teknisnya nanti diajarin sama Mas Doni. Kemudian dealingnya, angkanya berapa, harganya bagaimana. Ya, bisa pakai media apa saja. Digital payment penting karena ini adalah ending dari sebuah transaksi, yaitu pembayaran. Pembayaran bagaimana? Pakai digital payment juga. Ada beberapa media digital payment yang internasional, mulai dari MoneyGram, Western Union, kemudian TransferWise, atau Flip, atau apapun, termasuk dengan PayPal. Kenapa PayPal? PayPal itu sama fungsinya dengan Ragber. Dan ini salah satu, PayPal itu syaratnya kartu kredit. Tapi saat ini sudah tidak perlu kartu kredit, hanya ada 2 bank yang menggunakan kartu debit bisa menjadi bisa di-approve pakai pembayaran PayPal. PayPal ini sangat keren di Amerika, di Eropa. Karena kita target market kita di sebagian belahan negara sebelah sana, nah kita harus ngikutin pasar juga. Dan ini sangat diterima. Nanti membuat akunnya atas nama siapa? Atas nama Anda sendiri, bukan atas nama saya, atas nama orang lain. Tidak, tapi Anda sendiri. Sehingga nilai ekonomi yang sebuah komoditi atau sebuah produk yang akhirnya menjadi hasil dari sebuah transaksi dengan kurs yang mengikuti nilai mata uang negara pembeli, bisa USD, Singapura dolar, bisa MT, bisa euro dan lainnya, atau tarik dalam mata uang rupiah, tapi kurs tersimpannya menggunakan mata uang, terus pembayarannya menggunakan mata uang dari pembeli. Luar biasa ini. Jadi ini kita mengajarkan betul-betul personal eksportir UMKM atau UKM, dan Anda tinggal punya produk, ya, produk apa? Produk seni banyak, produk fotografi, produk desain, itu adalah produk-produk yang bukan actual produk ya. Nah, itu bisa menjadi karya seni yang seperti itu. Sekarang lagi tren jual desain, tapi udah nggak main di lokal, tapi internasional. Fashion product, beberapa tempat di Etnura, Etnik Nusantara Fashion Indonesia, itu sudah memproduksi atau menerima pesanan dari luar negeri dengan media Zoom untuk ukuran, tempatnya mudah, kayak translate lainnya, untuk daerah itu ya Malaysia, Singapura, sebagian Thailand, ya. Kemudian, nah itu
mereka pesannya di Indonesia, di teman-teman, dan bisa dikirim. Itu sudah ekspor 1 kilo, tapi 1 koli harganya berapa? Udah 1 piece harganya berapa? Udah luar biasa untungnya. Yang itu. Oke, berikutnya logistiknya. Logistik simpelnya kalau Anda belajarnya dari mana? Jangan masuk di internasional kargo dulu. Masuknya di internasional kurir. Ini adalah yang logistik simpel. Ya. Pakai kurir internasional. Cari referensi pengiriman ekspor, pengiriman internasional murah dan mudah cari. Ya. Kemudian kontak, kumpulkan harganya, bandingkan silakan. Kemudian pelajari mekanisme dan cari perusahaan yang bisa di tracing, perusahaan pengiriman bisa di tracing. Mekanisme internasional kurir saat ini sudah hampir sama dengan mekanisme pengiriman domestik rasanya. Ya, tinggal ada batasan sedikit, yaitu dilampirkan atau pasti ditanyakan nilai barang dan jenis komoditinya. Nilai barang dan komoditi, karena itu untuk terkait sama teks di negara tujuan. Oleh karena itu tuh, Anda yang sudah punya produk yang memang bisa ekspor menggunakan kurir, ya, personal shipment kategorinya tidak perlu harus berbadan usaha. Ya, ini, Pak, komoditinya apa saja? Komoditinya apa saja asal ada yang beli dan bisa dikirim. Jadi nanti ditanyakan kepada perusahaan jasa titipan atau perusahaan kurirnya, bisa nggak komoditi ini? Bisa nggak komoditi itu? Bisakah ini semuanya? Karena apa? Yang melaporkan, yang mempunyai kewajiban pelaporan ke dalam sistem kepabeanan sesuai dengan persyaratan ketentuan kepabeanan adalah perusahaan jasa titipannya atau perusahaan pengirimannya. Jadi Anda tidak perlu melaporkan secara langsung kepada sistem kepabeanan, walaupun bisa juga. Ya, bisa juga asal Anda sudah memiliki IUMK NIB Ekspor. Nanti munculnya adalah single PIB, pelaporan secara langsung ke dalam sistem bea cukai yang izin perusahaan eksportirnya atau eksportirnya berbadan usaha izin usaha menengah kecil, mikro kecil, menengah kecil, maaf, IUMK. Ya, itu bisa menjadi eksportir. Nanti ditambahkan proses pengurusan NIB. Nanti saya kasih contohnya IUMK dan NIB Ekspor. Dan itu prosesnya tidak susah karena Anda sudah di atas 17 tahun dan bisa mempunyai NPWP. Karena UMK adalah T dan NPWP, tidak tanya buku tabungan. Ya, jadi dari situ Anda bisa membuat IUMK, tinggal badan usahanya apa, usahanya apa, cara buatnya single submission atau bisa diskusi dengan konsultasi dengan dinas perizinan, dinas koperasi atau dengan bea cukai di klinik ekspor. Nah, klinik ekspor, di klinik ekspornya bea cukai bisa memfasilitasi untuk pembuatan, karena sebenarnya pembuatan IUMK dan NIB Ekspor sebenarnya Anda sendiri bisa mengerjakan sendiri. Coba dicari caranya. Ada, saya pernah lihat itu cara pembuatannya secara mandiri. Ya, jadi siapkan KTP, jenis usaha, nama usaha, alamat usaha, terus kemudian nama Anda lengkap bersama dengan NPWP. Jadi proses NPWP terlebih dahulu. Ya, NPWP pribadi yang dipakai. Anda kalau sudah seperti itu, NIB-nya dibuat NIB Ekspor. Nanti ada contohnya. Jadi intinya, logistik simpel untuk ekspor di berskala kecil. Yang Anda punya produk saat ini, nggak usah ribet-ribet pengirimannya pakai apa? Jasa kurir internasional. Pak, mahal, cari yang murah. Cari yang murah. Compare, boleh. Nah, saya tidak akan sebutkan kurir-kurirnya, tapi kalau misalnya Anda nanti bisa tanyakan cara japri ke saya. Saya akan rekomendasikan beberapa nomor jika Anda memerlukan. Ya, tapi ingat, dibandingkan dan cari yang bisa di tracing. Ya, bisa di tracing. Oke? Itu. Jadi itu mudahnya. Ekspor itu mudah, asal tahu caranya. Jangan berpikir jauh-jauh dulu. Ya. Jadi ekspor itu terapkan dalam pikiran kita, ekspor itu mudah. Sehingga kalau mudah semuanya bisa diselesaikan. Pengusaha, entrepreneur, tugasnya menyelesaikan untuk menjadi kemudahan. Karena apa? Kalau mental Anda sebagai pengusaha nantinya, tetapi tidak menjadi pengusaha nantinya tidak berjiwa entrepreneurship, tidak berjiwa untuk fighter, tidak berjiwa untuk menyelesaikan sebuah masalah, tergusur terkalahkan orang lain. Oleh karena itu, Anda sudah mengantongi kesarjanaan Anda dengan semua disiplin ilmu Anda akan lebih lengkap kalau Anda
karakter Anda akan menjadi karakter pengusaha. Jadi Anda punya kemauan untuk belajar lebih lanjut, Anda punya kemampuan apa yang Anda sudah pelajari, ya. Kemudian tinggal nanti bagaimana menciptakan peluang atau mendapatkan peluang. Tetap yang utama adalah karakter Anda. Karakter Anda sebagai fighter, sebagai pengusaha humanis, otomatis akan dikenal dengan good relationship, image, personal branding dan lain-lainnya. Anda adalah orang yang menjadi pebisnis dan bisa layak menjadi pemitra bisnis yang lainnya. Ya. Kemudian logistik sistem. Ini khusus untuk barang yang tidak bisa menggunakan kurir. Kalaupun lebih nanti di split jadi 2. Maksimal value-nya masuk ke negara masuk rata-rata 150 US dollar. Ya. Di bawah itu lebih boleh. Karena apa? Kalaupun kena tax, karena masing-masing negara punya tax import beda-beda. Yang saya ceritakan tadi, Indonesia 3 US dollar atau sekitar 50.000. Di negara yang lain itu ada yang masih 150.000, ada 200 US dollar, 150 US dollar, 100 US dollar. Indonesia dulu pernah 100 US dollar dan 75 US dollar. Nah, seperti itu. Jadi maksimal value-nya Anda tulis nanti sebutkan 150 US dollar, ya. Kemudian untuk internasional kargo adalah barang yang saya sebutkan tadi tidak bisa atau tidak diterima oleh kurir. Ya, ini masuknya kategori kargo. Kargo itu adalah sifatnya adalah customer yang B2B. Kalau yang personal B2C, kalau yang corporate B2B, ya. Badan usaha yang paling kecil adalah IUMK. Ini adalah badan usaha paling kecil yang saya sebutkan tadi itu yang bisa menjadi eksportir menggunakan kargo. Ini bisa melakukan pelaporan secara single page perjalanan di Indonesia. Dan ada permintaan yang saya tahu ada ekspor daun salam. Beberapa